Hai, nama saya Sakati Sasri. Saya dan Pak Faisal Riza kali ini ingin mengulas salah satu pengembangan inovasi ekonomi yang juga merupakan social enterprise dan memiliki visi yang sangat luar biasa bagi Earth Sustainability. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tetapi, tahukah kamu kalau sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun? Dan sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik terbuang ke laut. Selain itu, tingginya kebutuhan kayu sebagai material menyebabkan tingkat deforestasi di Indonesia mencapai angka 4,8 hektar pada periode 2011 sampai 2019. Tidak hanya merusak alam, hal tersebut juga menyebabkan perubahan iklim. Oleh karena itu, Plana memberikan solusi inovatif dengan menciptakan Plana Wood, material baru pengganti kayu yang terbuat dari sampah plastik dan gabah padi. Selama 6 tahun, Plana telah mendaur ulang lebih dari 400 ton sampah plastik, menyelamatkan lebih dari 1.500 pohon, dan membantu lebih dari 100 orang petani di Indonesia. Dalam ulasan kali ini merupakan installation dari karya arsitek monokroma pada pameran Indobuildtech dengan tema Noto Wastu, yang mana plesetan dari kata bahasa Inggris not to waste dan juga memiliki arti tidak untuk disia-siakan. Dalam pameran ini, arsitek monokroma berkolaborasi dengan 3 brand, yaitu dengan Plana, Mortier, dan Bell Society. Masing-masing memiliki visi yang sama terhadap sustainability dan berkomitmen untuk saling menjaga lingkungan. Jadi kebetulan memang selama aku lulus kuliah lah, aku kenal namanya mengenai lingkungan lah, bahwa memang ternyata lingkungan seperti ini. Nah dari situ kita ngeliat, oh ternyata sampah ini banyak, tapi yang paling saya lihat bukan sampahnya justru, tapi ternyata di pabrik saya pun sampah itu udah bisa diolah. Jadi pabrik kita udah nggak ada plastiknya lagi. Dari pemikiran itu saya mulai mikir, dan juga tim ya tetap aja mikir, oh ternyata kita bisa nih ngolah plastik jadi sesuatu yang berguna gitu. Karena ternyata di pabrik saya itu berguna banget. Kalau dibuang kita bisa loss. Tapi dengan dipakai seperti itu bisa memberikan lebih banyak pendapatan lah, bisa cost efisiensi. Akhirnya kita coba masuk nih ke salah satunya, kita mau ngangkat masalah isu deforestasi. Nah itu kan sesuatu yang sangat menarik kan, karena satunya merusak, satunya tapi tetap harus membangun karena ekonomi nggak bisa berhenti. Nah gimana kita caranya bikin hal seperti itu? Makanya keluarlah ide untuk menggunakan si gabah padi ini, karena pada dasar gabah padi ini juga masalah sampah organik bisa dibilang, karena kalau misalnya nggak diapa-apain dibakar. Noto Wastu adalah usaha monokroma untuk menata lagi, bukan hanya bentuk dan ruang tempat manusia hidup, namun juga proses pembuatannya, supaya sampah atau waste dapat kita ubah menjadi harta atau wastu. Dalam usaha kali ini, tentu kami nggak sendiri. Kami bekerja sama dengan pabrikan yang berkomitmen menjaga lingkungan, Plana dan Mortier. Keduanya mendaur ulang plastik. Yang satu dengan dicampur gabah padi, yang satunya lagi plastik murni. Ada lagi yang namanya Bell Society. Kalau yang tadi pakai bahan non-organik, yang kali ini memakai bakteri dan sisa kulit kopi. Ada beberapa strategi. Salah satunya yang pertama, menurut saya recycle produk itu suka dinotabenekan sebagai sesuatu yang asal-asalan atau hanya terbuat dari sampah. Nah, yang paling pengen kita ubah adalah bahwa produk-produk yang ada di sini yang kita hasilkan itu berkualitas, dengan kualitas yang baik gitu. Karena kita nggak menggunakan sampah, kita hanya menggunakan barang-barang yang tidak digunakan pada umumnya gitu loh. Jadi itu barang-barang yang kita mau ubah menjadi sesuatu yang berkualitas untuk bisa menjawab permintaan dari teman-teman juga mengenai kualitas, mengenai kuantitas maupun hal-hal lainnya gitu. Itu salah satu visi saya yang pertama. Lalu yang kedua memang untuk membawa cerita ini lebih diterima lebih banyak orang gitu. Karena yang kita mau tingkatkan juga, kita nggak mau cuma sekedar menjual produk, tapi kita juga menjual value-nya tersebut gitu. Dari value itu makanya apa yang kita tawarkan, ini apa yang makanya kita bisa kerjasama sama tim monokroma gitu.
tanpa adanya monokroma tidak ada desain seperti ini, tapi tanpa adanya Plana juga tidak ada cerita seperti ini gitu di desainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang mungkin yang terakhir yang paling saya coba usung dari Plana adalah menyatakan, apalagi setelah mengikuti pameran IBT ini, bahwa sustainability itu is visible. Sustainable is visible. Bahwa buktinya kita bisa menciptakan suasana seperti ini di instalasi ini, dan itu yang mau kita bawa ke depannya. Jangan berpikir bahwa segala sesuatu yang sustainable itu nggak visible. Dan itu sesuatu yang paling saya bawa sih ke depannya gitu. Pada kesempatan kali ini, jika dihitung-hitung, berkat Plana, kami tidak jadi menebang 366 pohon. Kami justru mendaur ulang 3.150 limbah plastik, serta menghindarkan pembakaran gabah padi sebanyak 1.115 kg. Selain itu, kami juga menambah nilai guna bagi 12,4 kg limbah plastik melalui mortier dan 1,4 kg limbah kulit kopi melalui Well Society. Selesai dari rangkaian pameran, semua bahan ini akan digunakan atau didaur ulang lagi. Jadi, no waste to waste. Noto Wastu. Menurut kami, hal ini merupakan kolaborasi movement yang sangat bagus dalam inovasi ekonomi. Tentunya untuk masa depan, khususnya di bidang bahan bangunan. Coba kita bayangkan, dapat menghabiskan berapa batang kayu atau jumlah pohon yang ditebang untuk setiap pembangunan satu rumah saja. Hal ini kaitannya dengan jumlah deforestasi yang terjadi. Pemanfaat limbah plastik akan mengembalikan apa yang terbuang menjadi terpakai. Berawal dari kita dikembalikan kepada lingkungan. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab di masa depan? Jawabannya adalah kita, manusia.